Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi ke tutorial menulis di Musikin. Di sini kita akan lanjut membahas bagian kolom thumbnail. Nah, kolom thumbnail ini sederhana, cuma perlu sedikit kecermatan. Kita akan menggunakan format yang dari dari kekitaan. Formatnya itu adalah seperti ini. Di sini ada background, dan di backgroundnya itu warna hitam, dan di sini adalah visual yang menggambarkan, mengidentifikasi dari lagu yang sedang kita kerjakan. Kemudian di sini ada logo kekitaan, di sini ada kata-kata ini, chord, lirik, dan makna, karena nanti thumbnail ini akan dijadikan thumbnail 3 artikel sekaligus, yaitu thumbnail chord lagu, lirik lagu, dan makna lagu. Dan di sini adalah ucapan terima kasih kepada sumber gambar yang sedang kita gunakan ini. Nah, kita langsung aja praktek teman-teman. Ini lagunya Honey Taylor Swift. Oke, kita coba buka YouTube. Kita buka YouTube. Nah, aku biasanya copy judulnya secara semua gini, kemudian paste ke sini, atau aku paste di Google, kemudian aku kasih tambah YouTube. Nah, aku biasanya ambil dari YouTube dengan cara seperti ini. Ini adalah lagu yang kita ambil tadi kan, judulnya Taylor Swift Honey Visualizer. Nah, kita ambil bagian ini. Nah, kursor kita itu diarahkan ke sini teman-teman, diarahkan ke sini. Dia akan video itu akan bergerak secara otomatis, dan kita klik kanan, klik copy video frame. Nah, gambar yang akan kita copy itu otomatis adalah gambar yang saat kita klik copy video frame ini. Misal gambar ini yang sedang berputar ini kan, kuning-kuning gini. Nanti yang tercopy adalah gambar kuning-kuning itu, bukan Taylor Swift-nya. Jadi cepet-cepetan untuk mendapatkan visual yang oke gitu. Misal seperti ini. Nah, kita ambil gambarnya tadi di kondisi waktu lagi banyak kuning-kuningnya gitulah istilahnya ya, motif-motif gitu. Nah, jadinya ke copy seperti ini. Tapi kalau kita kopinya di saat gambar Taylor Swift-nya, misal kita tunggu bentar, kita copy, klik copy video frame, otomatis yang tercopy adalah gambar dari Taylor Swift-nya. Nah, untuk bisa muncul di sini tuh tinggal Ctrl V aja teman-teman, nggak perlu bingung. Nah, kemudian cara kedua itu adalah cari di Google, dan aku pergi ke halaman gambar, cari yang sumbernya dari YouTube, klik ini, bentar kok lambatnya. Ini tinggal copy image. Nah, ini tinggal klik ya, nanti muncul ke halaman seperti ini. Di samping kita copy image, kemudian paste ke sini gitu, gampang. Nah, selanjutnya kita akan perbesar untuk jadi full di halaman ini. Kita hapus dulu gambar yang di sini, itu kita hapus, kemudian kita tinggal geser ini ke pojok kanan atas, pojok kiri atas. Dia akan otomatis besar sendiri. Kalau taruh di sini dia nggak akan besar, tapi kalau kita letakkan ke pojok kiri atas, dia otomatis membesar gitu. Nah, kita tinggal kurangi ke bawah posisinya, taruh paling bawah sampai logo kekitaan kelihatan jelas. Ini jelas, ini jelas, ini jelas. Taruh paling bawah, kemudian opacity-nya dikurangi, transparansinya, sampai gambar-gambar logo kekitaan itu terlihat lebih jelas. Ini jelas, bisa dibaca. Ini kurangi dikit, set. Nah, seperti ini.
Yang perlu teman-teman perhatikan waktu mengambil gambar seperti ini, itu jangan sampai mengambil gambar yang thumbnailnya itu ada teks di tengah, sehingga teks tengah ini sulit dibaca. Oke lah, kalau memang nggak nemu-nemu, boleh pakai gambar musisinya langsung. Atau kalau nggak nemu, teman-teman bisa opacity-nya dikurangi, sehingga sekiranya teks tengah ini tetap bisa terbaca. Selanjutnya kita akan isi bagian ucapan terima kasih di sini. Ucapan terima kasih itu diucapkan ke channel Taylor Swift karena kita ambil dari sana. Channel Taylor Swift gitu kan. Atau teman-teman ambil dari website Tribun misal. Kasih ucapan terima kasih website Tribun News gitu. Tapi aku biasanya ambil dari channel, jadi gak perlu ngerubah ini, tinggal menyesuaikan bagian ini, nama channelnya aja gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Bagian ini itu akan diisi judul. Kita copy aja judulnya Honey, kemudian baris tanpa jeda itu kita isi dengan Taylor Swift, nama penyanyinya di sini. Kemudian yang di baris ini dengan ada jeda 1 enter ini itu nama pengarangnya, nama penciptanya. Kita coba penciptanya ini kan. Nah, kita copy paste ke sini gitu. Dan pastikan format fontnya sudah benar. Semua font yang di sini itu ini nggak perlu diubah sama sekali. Fontnya itu menggunakan Courier Prime. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu nggak perlu diubah-ubah, itu bagian dari branding kita. Dan untuk judul ini ukurannya 40 dan bold, nggak perlu diubah-ubah juga. Ini juga ukurannya 20, nggak perlu diubah-ubah. Ini 20, nggak perlu diubah. Ini ukuran 10, nggak perlu diubah. Pastikan seperti ini, jangan sampai merubah format, jangan sampai merubah branding. Seperti itu. Selanjutnya kita copy aja ini semua, Ctrl A, kotak yang di tengah ini Ctrl A, kemudian copy, Ctrl C. Nah, ini blok judul di sini, ini blok sampai ada garis seperti ini, garis album, garis sebelum kata album musisi bla bla bla, itu backspace atau hapus. Pastekan dengan apa yang sudah kita copy teks di tengah ini. Nah, seperti ini. Ini kenapa perlu? Ini untuk bagian dari SEO kita, teman-teman. Jadi kita mau juga dapat peluang menang di halaman bagian gambar ini. Gitu. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal download. Oh ya, sebelum pindah ke halaman lain, pastikan teman-teman waktu bisa mengakses Canva, teman-teman klik file, kemudian buat salinan. Agar apa? Biar setiap teman-teman itu punya halaman ini sendiri, nggak perlu campur dengan teman-teman yang lain, biar nggak memberatkan device teman-teman. Kita download. Nah, ini download. Kita pergi ke halaman picflow.com. Kemudian Picflow, kita pergi ke halaman bagian aku biasanya picflow.com convert seperti ini. Nah, ini pergi ke sini, kemudian Edge image yang tadi upload di sini, kemudian kita akan ubah ke WP. Nah, awalnya kan formatnya tuh PNG dari Canva. Kita ubah ke WP, itu adalah format yang friendly untuk SEO. Kita download, tapi sebelum convert, kita ubah output quality-nya jadi sekitar seginilah, 39 kira-kira. Kemudian klik convert all. Nah, kita harus pastikan hasilnya itu di bawah 27 KB. Kenapa gitu? Itu adalah rekomendasi dari
Google gitu. Jangan sampai lebih dari itu, dan juga jangan terlalu kecil karena nanti gambarnya akan rusak. Jadi waktu ubah output quality-nya silahkan dikira-kira. Kalau terlalu tinggi silahkan upload ulang gitu. Ini download, formatnya sudah WP dan sudah terkompres. Jadi website ini bisa untuk convert sekaligus kompres. Biasanya teman-teman yang lain itu pakai website convert sendiri, website kompres sendiri, jadi lebih ribet menurutku. Jadi mending pakai picflow.com ini. Kemudian klik ini, kita pergi ke halaman editor lagi, kita klik thumbnail, klik sini atau klik sini juga bisa. Klik, kemudian klik unggah berkas, pilih berkas, pilih format yang WP tadi. Oke. Nah, dia otomatis terisi. Nah, di sini sebenarnya itu dulu teman-teman perlu input manual di sini. Yang terisi cuma bagian judul doang. Nah, karena di sini kita sudah otomatis, jadi bagian ini sudah terisi semua. Teks ALT, keterangan, deskripsi dan sebagainya sudah terisi. Jadi teman-teman nggak perlu cemas soal bagian ini. Tinggal use this image dan ini sudah terupload di sini. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggunaan cara membuat thumbnail. Gitu. Semoga dimengerti.